Oke, kita lanjutkan lagi latihan membuat persamaan dasar akuntansi. Soal yang ke-7 atau transaksi yang ke-7. Tanggal 20 Agustus diterima pembayaran dari 2 orang pasien setelah dioperasi sebesar 1.200.000. Ini mengandung arti bahwa rumah sakit selesai memberikan pelayanan jasa kepada konsumen atau kepada pasien, dan konsumen membayar jasa kepada rumah sakit sebesar 1.200.000. Dengan demikian maka rumah sakit menerima uang sebesar 1.200.000 dari pelayanan jasanya. Nah, oleh karena itu maka kas rumah sakit bertambah karena adanya uang masuk. Tanggal 20 Agustus bisa kita tambahkan di sini. Nah, tanggal 20 Agustus 2014 menerima kas sebesar 1.200.000 yang berasal dari pasien, karena rumah sakit telah memberikan pelayanan jasa, sehingga pasangan dari kas diterima ini adalah modal, karena dia memberikan pelayanan jasa, artinya rumah sakit itu membukukan pendapatan sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, pendapatan itu dalam persamaan akuntansi akan menambah modal. 10 Agustus kas bertambah. Kas bertambah yang tadinya 1 juta menjadi 2.200.000 ya. Kemudian piutang usaha masih sama, kemudian perlengkapan juga masih sama, peralatan masih sama, gedung masih sama. Kemudian di sisi kredit utang masih sama. Nah, modal sekarang menjadi 94.400.000. Ini kita jumlahkan saldo akhir dari masing-masing perkiraan atau masing-masing akun atau masing-masing rekening. Jumlah di sisi debit harus sama dengan jumlah di sisi kredit. Nah, di sini 95.400.000, di sisi kredit juga sama 94 juta ya, 95.400.000. Apakah sama? Coba kita lihat ya, sama ya, 95.400.000 imbang. Ini artinya persamaan akuntansi sudah betul. Oke, berikutnya transaksi 8. Tanggal 25 Agustus PT Kumala membayar utangnya sebesar 2.800.000. Nah, ini adalah transaksi sebelumnya di mana ada karyawan PT Kumala yang sudah diobati, dirawat, namun belum bayar. Nah, sekarang inilah baru dibayar. Dengan demikian maka perusahaan menerima kas sebesar 2.800.000 ya. Nah, di sisi lain piutang dagangnya atau piutang usahanya itu juga telah dibayar atau dilunasi. Nah, dalam persamaan akuntansi tanggal 25 Agustus
Nah, ini dikopikan saja biar cepat. Tanggal 25 Agustus berarti di sini besar uangnya adalah 2.800.000, sehingga perusahaan memperoleh atau menerima kas sebesar 2.800.000. Kemudian di sisi lain piutang usahanya ini berkurang karena sudah dilunasi atau sudah dibayar ya oleh konsumen atau oleh pasien. Nah, kita bisa melihat saldonya. Ya, saldo kas sekarang menjadi 5 juta, kemudian piutang lunas 0, obat-obatan masih sama, peralatan masih sama, gedung masih sama, utang masih sama, dan modal masih sama. Jadi ini yang berubah adalah di sisi aset, di sisi debit ya, itu yang satu kas bertambah dan yang lainnya itu piutang usaha berkurang. Kita jumlahkan dari saldo akhir tanggal 25 ini, kolom debit jumlahnya harus sama atau seimbang dengan kolom kredit. Nah, kita lihat bahwa jumlahnya sekarang 95.400.000 ya. Ini sama karena yang bertukar hanya di sisi debit atau sisi aset. Yang tadinya piutang berpindah menjadi kas karena telah transaksi 9 ini adalah kas yang diambil oleh pemilik, yaitu prive ya, pengambilan modal oleh pemilik itu 300.000 itu pada tanggal 29 Agustus, sehingga kas itu berkurang, kemudian modal juga berkurang karena modalnya diambil sebesar 300.000. Nah, kita bisa bukukan di sini tanggal 29 Agustus. Ada susah nih. Tanggal 29 Agustus kasnya berkurang karena diambil 300.000 rupiah. Kemudian yang diambil adalah prive, modal Dr. Aisyah berkurang 300.000 rupiah. Nah, ini kondisinya adalah aset berkurang 300.000, kemudian modal juga berkurang 300.000. Ini harusnya minus 300.000. Oke, ini saldo akhirnya jadi kas 4.700.000 ya. Kemudian piutangnya 0 tetap, perlengkapan tetap, peralatan tetap, gedung tetap, utang usaha tetap. Nah, modal berkurang 300.000 sehingga tinggal 94.900.000
100.000. Nah, kalau kita jumlahkan saldo akhir tanggal 29, ini jumlah di kolom debit harus sama dengan jumlah di kolom kredit. Nah, jumlahnya di sini adalah 95.100.000 ya. Ini harus sama dengan kolom debit. Oke, kita lanjutkan transaksi nomor 10. Nah, ini ada pembayaran beberapa jenis biaya ya. Di sini ada biaya gaji, ada biaya iklan, kemudian perlengkapan, biaya sewa dan sebagainya nih ya. Nah, ini tanggal 30 Agustus dibayar gaji karyawan sebesar 1.500.000 secara tunai. Artinya apa? Uang perusahaan rumah sakit keluar berkurang 1,5 juta untuk gaji karyawan atau membayar gaji karyawan atau biaya gaji. Nah, kita lihat di sini tanggal 30 Agustus. Nah, tanggal 30 Agustus kas berkurang sebesar 1.500.000 Kemudian di sini ada pengurangan modal karena ini merupakan beban atau biaya gaji. Jadi modal juga berkurang sebesar 1.500.000. Ini bisa dikasih penjelasan. Ini adalah biaya gaji. Nah, sekarang saldo kas berkurang lagi karena digunakan untuk membayar gaji. Saldo kas menjadi 3.200.000. Kemudian piutang 0, perlengkapan masih sama, kemudian peralatan masih sama, gedung masih sama, utang masih sama. Nah, modal berkurang menjadi 92.600.000. Nah, sekarang tinggal ditambah saldo akhir tanggal 30. Jumlah saldo akhir ini antara sisi debit dan kredit juga harus sama, yaitu sebesar 93.600.000. Oke, ini transaksi nomor 10. Transaksi nomor 11 sekarang. Ada pemakaian obat-obatan sebesar 1.300.000. Artinya obat yang dulu dibeli ini sebesar 3.400.000 ternyata sudah dipakai sebesar 1.300.000, sehingga 1.300.000 ini akan mengurangi obat-obatan ya, dan akan menjadi biaya perlengkapan. Nah, sehingga dengan demikian di sini obat-obatan itu berkurang sebesar 1.300.000. Nah, ini kita lihat di sini obat-obatan berkurang sebesar 1.300.000. Nah, pasangannya adalah beban atau biaya perlengkapan sebesar 1.300.000. Ini tanggal 31 Agustus. Nah, ini kita tulis di sini tanggalnya 31 Agustus.
Nah, kita bisa menghitung berapa saldo akhir dari masing-masing rekening atau perkiraan pada tanggal 31 Agustus ini. Kas tentunya masih tetap karena memang kas ini tidak digunakan ya. Jadi masih sama, kemudian piutang juga masih sama. Nah, kemudian ini perlengkapan obat-obatan berkurang 1.300.000 sehingga sisanya menjadi 2.100.000. Kemudian peralatan masih sama, gedung juga masih sama, utang masih sama. Nah, kemudian modal berkurang sebesar 1.300.000 karena ini adalah beban. Kita kasih penjelasan biaya perlengkapan. Oke, kemudian transaksi berikutnya. Oh, sudah habis ya. Transaksinya sudah habis. Sehingga di sini kita sudah membukukan semua dalam persamaan akuntansi sampai tanggal 31 Agustus. Nah, kita bisa cek jumlah dari masing-masing saldo akhir bulan Agustus ini antara kolom debit dan kolom kredit harus sama, yaitu antara kolom aset dan kolom utang plus modal ini harus sama. Nah, kita bisa jumlah ulang kalau ingin tahu persis. Kita bisa jumlah semuanya kolom debit ini. Oh, ini nggak bisa dijumlah ya karena sudah